Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, Salam kebajikan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kami dari Tim A BMR Madya Spetusa. Perkenalkan, saya Pane Putu Sendi Aprilianti. dan saya Komarini Mas Panira. Di sini kami sebagai tutor sebaya akan menyampaikan materi. Ayo siaga bencana, khususnya materi longsor. Emangnya kamu tahu Sen definisi dari longsor itu? Enggak. Ya, ingin tahu. Yaudah deh, aku jelasin. Tapi sebelum itu kita jajan dulu yuk. Ayo. Ih, Mang, udah lama banget jalan-jalannya. Katanya tadi mau jelasin bencana longsor. Oh iya, aku hampir lupa. Tadi kamu bilang apa? Bencana longsor kan? Iya. Jadi, bencana longsor adalah pergerakan batuan atau tanah secara tiba-tiba atau berangsur-angsur dalam jumlah yang besar. Biasanya, longsor ini terjadi pada daerah terjal yang tidak stabil. Oh, gitu. Iya, selain pengertiannya, ada juga loh jenis-jenis jahitan longsor ini. Masa? Apa aja sih? Yang pertama, longsor translasi. Longsor ini disebabkan karena adanya pergerakan tanah atau batuan di permukaan lantai yang rata atau bergelombang. Oh, gitu. Terus Iya. yang kedua apa, Rin? Yang kedua yaitu longsor rotasi. Longsor ini disebabkan karena adanya pergerakan tanah atau batuan di bidang gelincir yang berbentuk cekung. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu longsor translasi batuan atau pergerakan blok. Longsor ini disebabkan karena adanya perpindahan batuan di bidang gelincir. Itu aja, Rin. Yang aku tahu sih itu aja. Masa? Sweat. Jadi giliran aku nih yang ngajak kalian jalan-jalan. Yang keempat, longsoran rayapan tanah. Longsor ini disebabkan karena butiran tanah halus atau kasar yang bergerak lambat dan merayap. Longsoran ini ditandai dengan rumah, pohon, atau tiang yang miring ke bawah. Terkadang longsoran ini juga bergerak dengan cepat dan bahkan tidak terkendali. Wah, aku baru tahu. Ada lagi nggak, Sen? Ada dong. Yang kelima, longsor runtuhan. Longsor ini disebabkan karena batuan, tanah, atau material lainnya yang jatuh dengan bebas. Biasanya ini terjadi pada lereng yang terjal dan bergantung pada pantai. Ini baru 5 loh, Win. Ada satu lagi. Wah, masih ada toh. Nah Tuhan, kudus banget aku ini. Ada dong. Yang terakhir, longsoran aliran. Longsoran ini diakibatkan karena tanah terdorong oleh air, sehingga material yang ada di atasnya bergerak melalui lereng dan menimpa daerah yang dilandai. Dan aliran tanah ini bisa mencapai ribuan meter loh, Rin. Yang paling penting nih, Rin, ya, bagaimana sih cara kita untuk menanggapi bencana ini? Mana kita harus ngapain sih? Sebelum terjadinya longsor, hal yang harus kita lakukan adalah 1. Tidak merusak pohon di lereng gunung. 2. Melakukan penanaman kembali pada hutan yang gundul. Yang ketiga, pelajarilah tanda-tanda terjadinya tanah longsor. Biasanya, longsor terjadi setelah hujan turun terus-menerus. Dan waspadailah jika warna air lebih keruh. Dan kemudian, saat terjadinya tanah longsor, hal yang harus kita lakukan adalah tetap tenang dan segeralah mencari tempat yang aman dari jalur longsoran. Bila memungkinkan, bantulah orang-orang seperti orang tua, balita, dan lansia. Hubungilah pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana seperti Satuan APB, PMI, dan polisi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, setelah terjadinya tanah longsor, hal yang harus kita lakukan adalah jika kalian selamat dari longsoran, perhatikanlah daerah sekitar. Jika belum ada bantuan, segeralah hubungi pemerintah setempat, PMI, polisi, atau organisasi lainnya yang bisa
ingat, jangan kembali ke rumah jika keadaan belum benar-benar aman. Aduh Sen, aku capek banget. Kita dulu yuk. Ayo. Oh ya Sen, kamu tahu nggak apa dampak dari longsor ini? Enggak, emangnya apa? Dampak dari longsor ini ada dua macam, yaitu secara kemanusiaan dan secara ekonomi. Kalau secara ekonomi contohnya seperti apa, Rin? Dampak dari longsor secara ekonomi yaitu dapat membuat kita kehilangan tempat tinggal kita dan harta kita. Kalau secara kemanusiaan? Sedangkan secara kemanusiaan, dampak dari longsor ini dapat menelan korban jiwa. Oh, gitu. Jadi, longsor adalah bencana yang diakibatkan karena adanya pergerakan tanah atau batuan secara tiba-tiba dalam jumlah yang besar. Penyebab utama longsor yaitu gravitasi, tapi yang paling mempengaruhi karena faktor alam dan ulah manusia. Nah, jenis-jenis longsor ada 6, yaitu longsor rotasi, longsor translasi batuan atau pergerakan blok. Kamu tahu lagi nggak, Sen? Tahu dong, longsor rayapan tanah, longsor aliran, dan longsor runtuhan. Nah, makanya kita harus tahu cara menanggulanginya seperti Kita nggak bakal pindah lagi, Kak. yang pertama, jangan membuat sawah atau kolam di daerah lereng. Yang kedua, tidak mendirikan rumah di bawah tebing dan di pinggiran sungai. Yang ketiga, jangan menebang pohon di daerah lereng. Yang keempat, jangan memotong tebing secara tegak lurus. Kita kan masih SMP nih, Sen. Jadi nggak mungkin dong kita pergi ke tempat kejadian langsung. Ya enggak dong, kita kan bisa mencegahnya dari sekarang, seperti mengikuti kegiatan penghijauan. Wah, Sen, ternyata kamu diam begini banyak tahu juga ya. Iya dong, Sandy gitu loh. Ya, Sen, udah banyak ya yang udah kita bicarain. Iya ya, kita closing aja yuk. Yuk. Oke teman-teman, sekian materi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembawaan materi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. semua.